menguatkan jejaring pendayagunaan, lembaga pendayagunaan. Artinya bagaimana mitra-mitra kita yang jumlah 350 itu bukan hanya sekedar kita minta untuk sebagai mitra, tapi kita bina, kita dampingi, kita upgrade ya, sehingga secara standar kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa BMH TV, kita bertemu lagi di channel yang cerdas menggerakkan ini. Dan pada kesempatan ini nuansa kegembiraan, kebahagiaan meliputi segenap keluarga besar Lasnas BMH atas raihan mendapatkan penghargaan dari Basnas Award 2020 sebagai las dengan pendistribusian terbaik. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kemudian menjadi catatan kita sebagai sarana untuk bersyukur dan menempa diri menjadi lebih amanah, komitmen di dalam bersinergi dengan umat Islam, masyarakat, berbagai macam pihak, stakeholder zakat di tanah air untuk menjadikan gerakan zakat di Indonesia semakin memberdayakan, mensejahterakan dan berhasil mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Dan untuk itu telah hadir bersama kita dalam perbincangan mulia ini adalah COO, Chief Operational Officer BMH, yaitu Mas Supendi. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Supendi. Ini satu kegembiraan. Kira-kira apa perasaan keluarga besar Amil BMH atas raihan penghargaan dari Basnas Award 2020 ini? Ya. Saya kira ini menjadi sebuah kesyukuran ya Mas Iman ya. Alhamdulillah tahun kemarin kita juga mendapatkan penghargaan yang sama ya, dalam kategori pendistribusian terbaik. Ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini juga terulang kembali ya seperti itu. Tentunya ini menjadi sebuah kesyukuran bagi kami ya, Amil BMH, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak, dalam hal ini para mitra kerja kami yang ada di seluruh Indonesia, para dai-dai yang luar biasa, kepada donatur ya, termasuk kepada segenap Amil BMH yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pencapaian yang ada ini. Masya Allah. Jadi ini melibatkan banyak pihak ya. Betul. Bukan semata-mata BMH sebagai lembaga zakat, tapi juga ada dai, ada guru, dan stakeholder lainnya seperti itu. Artinya kami tidak ada apa-apanya ya. Nah, kalau kemudian tidak ada keterlibatan dan partisipasi dari mereka. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan juga kita semua, seluruh stakeholder ya, Muzaki, Mustahik, dan juga mitra program dari BMH itu sendiri. Luar biasa. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh BMH sehingga setiap tahun, hampir setiap tahun selalu mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Kalau tidak salah awal tahun juga sempat mendapatkan penghargaan dengan marketing terbaik begitu ya. Nah, atas penghargaan yang hampir tiap tahun diraih oleh BMH ini tentu menjadi sebuah hal yang publik ingin tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh BMH, atau jangan-jangan ada rahasia-rahasianya nih, ada kunci-kuncinya gitu kan. Seperti apa ini Mas Supendi? Ya sebenarnya apa yang kami lakukan juga hampir sama ya dengan las lain ya. Di las lain ada program dakwah, kita juga ada program dakwah ya. Di las lain ada program pendidikan, kita juga ada ya, seperti itu. Mungkin salah satu yang menjadi kekuatan kami adalah di jaringan. Alhamdulillah BMH dengan jaringannya sudah hadir di 34 provinsi. Ya, dengan hampir 350 mitra ya, seluruh mitra program ya. Dan kemudian yang kedua, dari mitra ini kita kelola dengan rupa ya. Yang pertama pada tahun 2020 yang kita lakukan adalah menguatkan jejaring pendayagunaan, lembaga pendayagunaan. Artinya bagaimana mitra-mitra kita yang jumlah 350 itu bukan hanya sekedar kita minta untuk sebagai mitra, tapi kita bina, kita dampingi, kita upgrade ya, sehingga secara standar kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan membangun ekosistem pendayagunaan. Artinya bagaimana program-program kita ini punya interaksi satu dengan yang lain.
yang bisa memberikan penguatan dan intervensi antar program ini. Iya, antar program. Sehingga dengan seperti itu akan memiliki sisi kekuatan terkait dengan efek program ini terhadap kemanfaatan terhadap umat dan mustahik itu. Itu contohnya di program apa saja ekosistem itu telah berjalan? Contoh gini, program DAI. Ya, program DAI di situ intervensinya dengan program pemberdayaan ekonomi jamaahnya. Ya. Kemudian program DAI bisa beririsan dengan program ekonomi yang lain seperti BMT. Nah, seperti itu. Pesantren betul, gitu ya? betul seperti itu. Sehingga nanti antar program ini ada interaksi sehingga saling memberikan intervensi positif. Sehingga ada interaksi, kemudian saling menguatkan, dan pada akhirnya program bisa bergulir lebih cepat, gitu ya, lebih masif, dan tujuan pencapaian target daripada zakat itu sendiri bisa semakin terasa masyarakat, begitu. Luar biasa. Nah, dari jaringan yang kemudian tersebar di seluruh Indonesia ini nampaknya menjadikan BMH tidak terlalu kesulitan nih. Setiap ada sesuatu bisa cepat tanggap gitu kan. Nah, apakah yang dimaksud dengan upgrade untuk kemudian mitra program itu ya, pendaya gunaan tadi itu juga dalam rangka mempercepat, memperluas, dan seperti apa selama ini 2020 itu? Ya seperti ini tergantung dari bentuk atau jenis model dari mitra itu ya. Mitra itu sendiri. Nah, mitra itu banyak, ada yang dalam bidang ekonomi, dalam bidang dakwah, ya dalam ini contoh dai seperti itu. Kalau secara kelembagaan mitra kita ada pesantren ya, kemudian ada TAS ya, tim aksi siaga kemanusiaan, kemudian ada Syaritatullah sendiri ya, betul. Kemudian dalam ekonomi ada rumah umat mandiri seperti itu, dan berbagai bentuk kelembagaan yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita tidak berhenti pada sisi yang nasional, tapi yang lokal juga bagian dari. Berarti BMH sudah beranjak ya dari pola-pola pendistribusian atau pendayagunaan secara konvensional menjadi lebih sinergis, betul. Sinergis kolektif, sehingga luar biasa. Tapi kalau boleh tahu nih masyarakat, sejauh mana efektivitas dari yang tadi telah dilakukan oleh BMH, utamanya di dalam istilahnya memberikan solusi. Misalnya kalau kebencanaan kayaknya sudah sangat luar biasa BMH itu. Erupsi gunung yang terbaru, Gunung Merapi, Gunung Semeru itu selalu hadir. Nah, dan itu juga bersama salah satu mitra itu TAS Hidayatullah. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana ke depan? Ya gini, untuk tahun 2021 ya, maka kita akan tetap ya, yang program sudah berjalan akan kita kuatkan ya. Dikuatkan. Tetapi ada satu program yang menarik Mas Imam ya, di tahun 2021 yang akan menjadi penguat dari program kita, yaitu Rumah Quran. Rumah Quran. Okay. Yang menjadi obsesi kami bagaimana di tahun 2021 ya, dan nanti sampai tahun 2025 ya. 25 sampai 4 tahun ke depan ya. 4 tahun ke depan ya. Setidaknya 1000 rumah Quran sudah kita dirikan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Rumah Quran. Ini kalau kemudian ini bisa menjadi program bisa kita realisasikan, saya kira luar biasa ya. Banyak program yang bisa diintervensikan di sini, diinteraksikan ya. Mulai dari program pendidikan sendiri bisa masuk, dakwah bisa masuk, ekonomi juga bisa masuk. Sosial masuk, kesehatan masuk ya. Betul, karena di situ ada wali santri ya. Kemudian ada dai-nya sendiri, termasuk santrinya sendiri, seperti itu. By the way, kenapa Rumah Quran? Apa yang kemudian menjadi sisi yang begitu urgen dari Rumah Quran ini? Yang selama ini menjadi pikiran ataupun tujuan dari BMH, kemudian ada sebuah improvisasi program nih, Rumah Quran, dan itu ditargetkan seluruh Indonesia. Apa sebenarnya mau dicapai di situ? Tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu hal yang kita lakukan di BMH dalam program pendistribusian adalah membangun ekosistem pendayagunaan seperti itu. Rumah Quran ini bisa menjadi salah satu proyek membangun ekosistem pendayagunaan. Karena di situ bicara santri, bicara wali santri, yang bisa masuk program pendayagunaan, bicara dai-nya sendiri, ustadznya, guru gurunya sendiri, termasuk kesehatan. Betul. Sehingga ketika program ini bisa kita gulirkan, saya kira ini punya sisi peluangnya luar biasa ya, bukan hanya pada sisi aspek program dakwahnya saja, tapi dari program-programnya lain ya bisa masuk ke situ. Bisa tergerakkan juga. Jadi satu kali program digulirkan semua bergerak. Semua lini bergerak. Itu luar biasa. Nah, ini Mas Supendi tentu akhir tahun
masyarakat ingin tahu apa sih gebrakan BMH di 2021. Dan ini tentu satu kesyukuran karena pada tahun pandemi itu luar biasa BMH masih bisa meraih penghargaan. Artinya kan pandemi tidak menghalangi. Nah, jika kemudian seandainya 2021 itu pandemi masih belum berakhir, kira-kira bagaimana komitmen BMH, langkah-langkah BMH untuk kemudian menjadikan penghargaan hari ini yang diperoleh sebagai wujud syukur dan injeksi untuk semakin aktif di masyarakat seperti apa? Ya, saya kira setiap musibah ya, setiap ujian itu situ ada hikmah ya, yang bisa kita petik seperti itu. Termasuk di dalam kondisi ini pandemi ini ya, seperti itu. Ternyata ketika kita bisa mengambil hikmahnya ya, maka sebenarnya kita bisa survive ya, bertahan dalam kondisi seperti ini ya. Dan alhamdulillah pada tahun ini ya, awal pandemi sampai akhir di tahun 2020, BMH secara pertumbuhan masih bisa dibilang cukup baik ya. Cukup baik. Dan mungkin bisa dikatakan dia masih tumbuh di atas tahun sebelumnya ya. Tentunya kita berharap dengan pertumbuhan yang masih normal ya, masih baik ya, ini akan berdampak pada sisi kelancaran pendistribusian kepada mustahik ya, masyarakat seperti itu. Ya, harapan kita dengan seperti itu ya, dan kita berharap ya pandemi ini segera berlalu ya. Ya, amin. Amin ya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini secara normal, dan tentunya BMH juga akan bisa melakukan program-program yang lebih leluasa dan tentunya akan berdampak pada pendistribusian itu dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, terakhir BMH kan core program dakwah dan pendidikan. Kira-kira di 2021 seperti apa rencana BMH untuk improvisasi program di dua bidang itu, dakwah dan pendidikan? Dan memang kita ketahui bersama masalah kecerdasan masyarakat, ya, kemudian anak-anak yang bisa sekolah itu juga memang masih sangat serius ya. Artinya belum semua bisa diatasi. Nah, langkah-langkah apa yang kira-kira BMH akan tempuh sehingga nanti masyarakat melihat, oh ya deh, aku dukung lewat BMH aja, ya gitu. Kira-kira seperti apa itu, Mas? Terkait dengan program 2021, kita tetap ya program yang sebelumnya akan kita kuatkan seperti itu ya. Maka sebenarnya ada sesuatu yang menarik Pak Mas Imam ya dalam kondisi pandemi saat ini ya. Ini sudah ada perubahan ya, perubahan pola, perubahan kultur ya. Masyarakat yang sebelumnya cuek, acuh tak acuh, mungkin tidak terlalu peduli terhadap media sosial ya. Ya, betul. Nah, tapi saat ini media sosial, media online itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya, betul. Sehingga ke depan ini menjadi sebuah peluang bagi kami ya. Bagaimana potensi-potensi ini menjadi sesuatu yang akan kita kuatkan sana. Jadi perhatian juga ini. Betul. Ya. Tentunya dengan arah ke sana itu kan diperlukan juga dai-dai yang bisa merespon ya, bisa adaptif dengan kondisi tersebut. Keren. Pemuda ya, generasi milenial ini saya kira menjadi sebuah peluang, potensi, ujung tombak yang bisa kita gerakkan ke depan. Nah, ini salah satu program akan kita inisiasi ke depan adalah upgrading dai-dai muda. Dai-dai milenial. Sehingga lebih progresif. Betul. Nah, tentunya yang lain juga kita kuatkan seperti program dai pedalaman ya, suku terasing dan lain sebagainya seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi BMH ternyata dengan penghargaan yang diraih hari ini itu tidak langsung puas itu ya. Kemudian berhenti, tapi ternyata juga sudah punya persiapan untuk 2021 terutama pada core BMH itu sendiri, dakwah dan pendidikan. Yang menarik tadi ada program untuk melahirkan dai-dai milenial, dai-dai muda, dan terus di-upgrade nanti untuk bisa menjadi pencerah masyarakat dan tidak sekedar di dunia nyata, tapi juga responsif di dunia maya. Wah, ini nampaknya akan menjadi satu hal yang berbeda ke depan bagi BMH di 2021. Alhamdulillah cukup panjang tadi kita sudah berdiskusi tentang BMH, raihannya, sikapnya, perasaannya, bahkan rencananya di 2021. Kita ingin tahu nih closing statement dari Mas Supendi selaku CPO BMH, apa yang akan menjadi komitmen BMH ke depan? Silahkan. Komitmen kami ya, kita akan selalu berbuat ya, terbaik untuk umat ya. Dan seperti itu kami yakin tanpa kita berpromosi ya, tanpa kita melakukan pencitraan diri, umat akan melihat kita. Masya Allah. Seperti itu.
Itu luar biasa, quotable banget ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus berbuat dan terus berbuat, tentu dilandasi keikhlasan dan tujuan yang mulia. Pada akhirnya tanpa sebuah pencitraan, promosi atau ajakan sekalipun, mungkin Allah akan menjadikan masyarakat melihat, dan pada saat itulah beragam kebaikan dapat kita sebarluaskan. Dan ini satu hal yang sangat menarik, berbuat dan berbuat kebaikan untuk masyarakat. Alhamdulillah pemirsa BMH TV, dengan demikian maka berakhir pula bincang mulia kita pada kesempatan kali ini. Kita bisa memetik 3 poin penting dalam perbincangan kita pada kesempatan ini. Pertama, bahwa segala upaya yang dilakukan dengan penuh kesungguhan pada akhirnya akan mendapatkan sebuah hiburan. Dalam konteks manajemen kita mendapatkan penghargaan. Dalam konteks pribadi mungkin ada sebuah raihan prestasi sehingga ada hadiah, dan itu baru di dunia loh ya. Masih ada penghargaan-penghargaan besar yang menjadi harapan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang kedua, bahwa di dalam upaya untuk menjadikan kebaikan itu menyebar luas, kita tidak bisa seorang diri ya, menjadi single player, nggak bisa. Kita harus bersinergi, dan karena itu BMH memiliki jejaring di seluruh Indonesia, bahkan terus menguatkan ya kemitraan, improvisasi program, sehingga upaya-upaya pendistribusian zakat itu sendiri dapat betul-betul maksimal dan optimal. Yang ketiga, semangat untuk terus berbuat dan berbuat kebaikan merupakan landasan yang paling utama untuk menjadikan diri kita tidak pernah lelah di dalam kebaikan. Bersama BMH, mari kita wujudkan perubahan, kita hadirkan kasih sayang bagi seluruh kaum muslimin di Indonesia, dan pada akhirnya tetaplah selalu ya pantau channel BMH TV, sebuah channel YouTube yang cerdas menggerakkan kita semua untuk senantiasa hadir di dalam kebaikan-kebaikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan bagi seluruh masyarakat di dunia ini. Semangat berbagi, semangat melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.